Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para sahabat Bevin dimanapun berada di seluruh Indonesia. Kembali lagi di acara webinar Belajar Finansial by Bevin yang pada kali ini luar biasa kita akan membahas satu tema yang sedang hot-hotnya ya, yaitu adiknya emas, yaitu perak, logam mulia perak. Alhamdulillah narasumber yang akan menjadi pembicara sudah hadir, yaitu rekan kita yang bernama Saudara Dana Khairul Huda, CMM CIC. Nah, beliau ini luar biasa ya. Wawasannya juga luas dan juga terkait dengan ilmunya ini sudah dipraktekkan. Dan juga ada beberapa karya yang luar biasa dari beliau. Nah, ini tak kenal maka kenalan, izinkan pada malam hari ini Mas Rian akan menjadi moderator. Nah, ini sedikit izin kenalan. Saat ini sebagai PNS, lalu juga sebagai konsultan perencana keuangan dengan gelar Registered Financial Associate. Mas Rian juga berpraktik sebagai pengusaha ya, terkait dengan logam mulia emas dan perak. Dan saat kali ini itu kan ini lagi merintis founder dari platform edukasi dan pelatihan keuangan yang sama-sama kita hadiri, yaitu bevin.id. Nah, ini sahabat Bevin bisa mengunjungi website kami di www.bevin.id. Nah, kalau Mas Rian ini akun IG-nya di Mas Rian 2030, saat ini berdomisili di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Nah, sedikit cerita, Alhamdulillah YFC dan BFin.id. Nah, ini kerjasama ya. BFin.id ditunjuk oleh IARC Indonesia. Nah, ini apa sih IARC Indonesia? Yaitu sebagai salah satu training provider resmi untuk melaksanakan pelatihan dan edukasi seputar perencana keuangan serta pendampingan sertifikasi profesi perencana keuangan untuk gelar Certified Money Manager. Nah, IRFC Indonesia ini adalah bagian dari International Association of Registered Financial Consultant, sebuah asosiasi perencana keuangan internasional yang berdiri sejak tahun 1984 dan diakui di lebih dari 30 negara. IRC hadir di Indonesia sejak tahun 2003 dengan misi mulia, yaitu mencetak perencana keuangan yang tidak hanya kompeten tapi juga berintegritas tinggi dan berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya, segera daftar dan bergabung dengan IAFC Indonesia. Nah, ini Mas Rian dan Mas Dana. Nah, ini sama-sama seorang perencana keuangan di komunitas atau lembaga IAFC Indonesia. Dan bagi sahabat Bevin, peserta webinar malam ini, yang berminat untuk menjadi atau menjalani profesi juga ya sebagai perencana keuangan profesional, nah, ini bisa dimulai karirnya dengan mengikuti sertifikasi. Nah, insya Allah ini di tanggal 30 November, nah ini Bevin mengadakan sertifikasi perencana keuangan dengan gelar CMM, Certified Money Manager. Nah, ini tim pengajarnya insya Allah sudah qualified. Nah, ini link daftarnya bisa di bit.ly garis miring sertifikasi profesi CMM. Nah, khusus spesial nih untuk peserta webinar malam hari ini bisa menggunakan kode promo Emas Dana 13. Nah, ini para pemirsanya dari Mas Dana ya. Nanti langsung dapat diskon potongan harga di 150.000. Nah, ini harga untuk sertifikasinya ya, ini di 1,2 nah, juta ya. Ini sekali dibayar ya, gitu kan untuk pelatihannya. Nah, namun nanti profesi ada perpanjangan gelar itu di angka 200.000 per tahun. Nah, ini sertifikasi ini limited ya, hanya untuk 30 peserta. Nah, ini silakan dimanfaatkan kepada Bapak Ibu, kakak adik, sahabat Bevin.id peserta webinar malam ini bisa amankan dan mulai karir menjadi perencana keuangan profesional.
Nah, sedikit Mas Rian mau memperkenalkan narasumber kita, pembicara kita di malam hari ini. Beliau adalah perencana keuangan dari Lembaga IAFC Indonesia, seperti itu. Nah, ini ada nomor anggotanya, dan juga ada di websitenya ya, bisa sahabat BVN lihat. Namanya Dana Khairil Huda, seperti itu. Dan saat ini infonya ya, beliau berdomisili di Subang. Beliau bekerja di salah satu BUMN ya Indonesia. Nah, dan ini kontak emailnya bisa di danakhairulhuda@gmail.com. Dan dalam karirnya sebagai praktisi logam mulia, emas dan perak dan juga perencana keuangan, nah, alhamdulillah Mas Dana ini sudah eh, membuat karya ya, 3 karya nih. E-booknya ya, Gold Planner, Dana Pendidikan Anak, itu yang pertama. Yang kedua, Gold Saving Mastery, yaitu e-book yang kedua. Dan yang ketiga ini sepertinya yang terbaru nih, Investasi Perak Rugi Kalau Belum Baca Buku Ini. Wah, ini menarik nih, sesuai sama tema malam hari ini. Ya, insya Allah kita nanti sama-sama mendengar sharing dari narasumber kita, Mas Dana Khairul Huda, CMM CIC. Ya, Mas Dana, apakah sudah siap? Ya, siap Mas Rian. Ada Boleh berapa ya. peserta nih? Alhamdulillah nih sudah di angka 60 peserta ya. Nah, Oh, udah ini 60 ya. ya ini lagi diinget-ingetin lagi. Yang daftar itu ada 140-an peserta. Padahal kita ini Wah, em, malam ini nih limited cuma 100 peserta ya. Alhamdulillah nih oh, tadi juga ada nih dari Medan hadir luar biasa ya. Dari Purwokerto juga hadir. Mas Dana di mana ya? Kita spotlight dulu. saya coba langsung share screen ya, Mas Rian ya. Boleh. Oke, ini saya spotlight. Silakan pada Mas Dana bisa share screen. Sebentar. Nah, udah tampil belum? Sudah, Nah, udah ini ya, apa? sudah, Udah full ya. sudah full. Oke, ya kepada Mas Dana eh, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih diberikan kesehatan, kenikmatan bisa hadir di acara webinar Gelombang Perak 2025 bersama sahabat Bevin. Terima kasih buat Mas Rian dan tim dari Bevin yang telah mengundang saya sebagai pengisi acara di webinar malam hari ini. Perlu teman-teman ketahui, saya juga salah satu alumni dari Bevin dan tadi udah dijelaskan sama Mas Rian ya, kita tergabung di satu lembaga perencana keuangan namanya IRFC Indonesia. Nah, nanti silahkan teman-teman yang tertarik bisa mendaftar eh, pelatihan sertifikasi CMM. Nah, untuk tema yang akan kita bahas di malam hari ini adalah gelombang perak 2025. Kamu mau nunggu kapan baru beli silver? Kupas tuntas soal harga gorengan, kepingan ideal, dan spread perak. Jadi, seperti yang teman-teman ketahui ya, mungkin sebulan 2 bulan terakhir nih, eh, apa ya, banyak sekali masyarakat yang mencari perak. Mas, peraknya masih ada. Nah, tiba-tiba nomor-nomor yang tidak dikenal tiba-tiba japri ya. Padahal eh, saya mungkin promosi di sosial media atau di mana itu tahun kemarin, tapi baru di japrinya baru-baru ini. Karena memang semua orang sekarang ngomongin perak, 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 perak. Mungkin salah satunya ya karena saat ini harga emas ya memang sudah terlampau tinggi hingga masyarakat itu apa ya susah untuk membelinya ya sudah tidak terjangkau lagi makanya pada cari logam alternatif
pengganti emas yang bisa dijadikan sarana saving, investing, dan hedging. Nah, malam hari ini kita akan bahas, mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti teman-teman kalau ada yang slide-slide yang apa, yang penting, yang sekiranya bermanfaat bisa di screenshot dan di share di sosial media. Biar teman-teman yang nggak mengikuti acara malam hari ini juga bisa teredukasi. Nah, kenalan dulu. Nama saya Dana Khairil Huda. Saat ini sebagai karyawan di PT PLN. Tadi disebut Mas Rian BUMN ya, FBI. Ya sekarang udah nggak ada BUMN Mas ya. Sekarang apa namanya Danantara. Jadi Oh BUMN iya. sudah ditiadakan. Kita sekarang ya semi-semi swasta lah. Nah, untuk kesibukan, saya mendirikan komunitas menabung emas. Saat ini udah ada 3 grup, kurang lebih ada 2.300-an member. Saya juga baru nih bulan kemarin Certified Money Manager yang tadi disampaikan oleh Mas Rian ya, tanggal 30 November nanti. Terus saya juga Certified Investment Consultant dan penulis buku. Untuk buku saya ada 3 ebook, 5 menit cerdas investasi emas. Yang kedua perbandingan cicilan emas, tabungan emas, arisan emas, lalu 99 istilah investasi emas. Ini e-booknya gratis, silakan bisa teman-teman download di ini apa Instagram sama Threads ya. Silahkan untuk e-booknya. Nah untuk bukunya, yang buku yang akan dicetak, yang pertama God Planner, dana pendidikan anak, terus ini God Saving Mastery, strategi menabung emas meski gaji ngepas, terus yang terakhir investasi perak itu rugi kalau belum baca buku ini. Nah itu sekilas ya, sekalian promosi. Nah ini disclaimer ya, untuk webinar kali ini sifatnya edukasi, bukan saran wajib untuk mengambil keputusan, do with your own risk. Nah ini teman-teman bisa dilihat bulan Oktober kemarin memang terjadi panik silver buying. Nggak cuma di Indonesia ya, nggak cuma emas, tapi juga perak. Dan ini juga merata di seluruh dunia. Ada di London, ada di India, ada di Singapura, ada di Australia, terus di sosial media juga saya lihat ada di Vietnam juga. Itu nggak, masyarakat nggak cuma ingin beli emas, tapi juga beli perak. Ini kenapa kok bisa uh, begitunya gitu? Padahal selama ini kita kan sering memandang remeh ya perak. Apa sih perak? Ini loh emas yang berharga, yang logam mulia. Kita taunya selama ini mungkin logam mulia cuma emas. Padahal logam mulia itu ada banyak, nggak cuma emas, dan perak ini adalah salah satu logam mulia. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kita kalau lihat data dari tahun 2022 sampai tahun 2024, ini Bank Sentral membeli emas dalam jumlah banyak. Nih, tahun 2022 sampai 2024. Ini jumlahnya lebih dari 1.000 ton ya, 1.000 ton. Bayangin 1 gram emas saja antem sekarang berapa? 2,3. 1.000 ton, berapa triliun itu. Ini banyak sekali bank sentral membeli, dan ini kebanyakan justru dari negara-negara yang berkembang, bukan negara-negara besar, tapi negara yang eh, apa ya seperti Polandia, seperti Uzbekistan, Kazakhstan, itu banyak membeli emas dalam jumlah banyak. Ini pasti kalau nggak ada sesuatu mereka juga nggak akan melakukan aksi aksi membeli emas sampai ribuan ton seperti ini. Nah, untuk silver sendiri, kalau kita lihat data ya, bisa dilihat di sebelah kiri, tahun 2016 sampai tahun 2020, demand dari silver itu eh, kurang dari produksi silver. Artinya ada surplus, yaitu 185 million troy ounce.
185 juta troy ounce. Ini dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, lanjut 2021 sampai 2025 justru demand-nya yang naik tajam, tapi produksinya segitu-gitu aja. Tidak ada penambahan yang signifikan. Akhirnya terjadi defisit sebesar 796 juta troy ounce. Jadi biasanya tahun 2016-2020 terjadi surplus. Ketika industri cari perak, gampang sekali mencari dimanapun ready gitu perak. Nah, ketika tahun 2021 sampai 2025 sekarang itu eh, jumlah produksi dari tambang-tambang, dari pabrikan-pabrikan perak justru mengalami stagnasi. Sementara demand-nya naik, tapi produksinya stagnan, ya pasti terjadi defisit. Defisitnya juga sampai ratusan juta troy ounce. Nah, sebenarnya perak itu untuk apa sih? Jadi kalau teman-teman tahu, perak ini sebenarnya banyak sekali apa ya peruntukannya di kehidupan kita. Salah satunya perak adalah apa ya konduktor terbaik, konduktor logam dengan konduktivitas listrik terbaik itu adalah perak. Kalau selama ini kan teman-teman taunya tembaga ya sebagai kabel yang bagus, tapi sebenarnya yang paling bagus itu logam adalah perak karena dia bisa mengalirkan listrik eh, hambatan yang rendah gitu. Jadi bisa biasa digunakan saat ini solar panel itu mayoritas banyak sekali memakai perak. Terus yang kedua juga ternyata dipakai baterai EV, electric vehicle ya, kendaraan listrik itu juga banyak sekali menggunakan perak sebagai komponen di baterai baterai listrik. Terus yang selanjutnya juga perak dipakai di apa ya medis, alat-alat medis. Ini juga banyak sekali menggunakan perak. Terus yang mungkin yang belum banyak orang tahu adalah perak juga dipakai di persenjataan ya. Nah, ketika militer itu membutuhkan amunisi atau rudal atau apapun itu biasanya juga perlu komponen perak di dalamnya. Jadi perak juga biasanya kalau orang-orang zaman dulu sendoknya juga sendok perak karena perak memang eh, mempunyai kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh logam-logam yang lain. Nah, kalau kita lihat ya tadi eh, selama 2015 sampai 2020 produksi perak itu lebih tinggi daripada demand-nya. Jadi terjadi surplus sehingga harganya ya stagnan segini-gini aja gitu, nggak ada kenaikan yang signifikan karena memang permintaannya belum ada atau belum ada lah gitu. Nah, ketika tahun 2020 ini juga terjadi karena sentimen COVID juga, semua komoditas naik, salah satunya perak sama emas juga. Perak juga terkerek naik harganya, dicari oleh semua negara. Perak menjadi eh, apa ya logam salah satu logam favorit, logam yang apa ya istilahnya logam utama lah yang diperebutkan oleh negara-negara. Jangan sampai negara-negara besar itu kekurangan perak untuk industri di masing-masing negaranya. Ini juga ada sentimen perang Rusia, Ukraina, Israel di tahun 2022-23 dan di tahun 2024-2025 ini naik sekali karena eh, krisis-krisis yang ada di Amerika terutamanya. Nah, kalau kita lihat di harga perak selama 1 tahun terakhir, ini harga eh, perak, harga spot ya, harga spot perak naik 85% ya. 1 tahun terakhir, itu luar biasa sekali. 85%. Dan dalam 6 bulan terakhir naik 65%.
dalam 5 tahun 155%. Jadi ya wajar gitu kalau sekarang perak diburu oleh banyak orang karena ya saingan kita bukan lagi perorangan tapi institusi, lembaga, bahkan negara gitu. Nah, ini ada data dari usdeblock.org. Tadi kan yang ini adalah harga perak spot ya, harga spot perak. Nah, ternyata dari data tersebut 358 paper contract for every 1 troy ounce of real silver. Jadi sebenarnya hanya ada 1 troy ounce perak, tapi yang klaim yang mempunyai itu ada 358. Jadi artinya perak itu nggak sebanyak yang diperdagangkan oleh lembaga-lembaga yang memperdagangkan perak derivatif ya gitu ya. Jadi cuma fisiknya satu, tapi yang klaim ada 358. Ini kenapa bisa seperti ini ya? Karena eh, ya ini panjang sih. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah ini juga teman-teman yang harus perlu diketahui. Ini baru saya temukan ya artikel ini kurang lebih ya seminggu 2 minggu yang lalu ternyata di tahun 2021 LBMA London Bullion oh, maaf, LBMA melaporkan bahwa stok perak di gudang London naik drastis dari 1.125 miliar troy ounce ke 1.249 miliar troy ounce alias bertambah 3.000 ton. Tapi setelah beberapa minggu kemudian ini mereka mengaku ternyata ada kesalahan input data. Jadi kalau apa ya, ketika diaudit ternyata ada lebihnya gitu, ada kelebihan 3.300 ton. Kalau lebihnya 1 2 mungkin kita masih bisa apa ya? Oh, ini mungkin human error ya. Tapi kalau sampai lebihnya 3.300 ton, ini pasti ada sesuatu, entah permainan atau memang disengaja ya kita juga ya nggak tahu gitu. Cuma bisa asumsi aja. Nah, sekarang kita belajar dulu mengenai macam-macam perak. Nah, yang pertama, teman-teman juga harus tahu ya. Yang pertama, jenis perak yang pertama adalah perak granul atau perak apa ya, biji perak, butiran perak. Nah, ini adalah bahan dasar sebelum perak eh, dibuat, dicetak gitu. Bahannya ya seperti ini. Jadi butiran-butiran ini juga Antam juga menjual di websitenya. Kalau teman-teman buka di logamulia.com itu kan ada harga, ada harga perak ya. Nah sebenarnya harga yang tercantum di website logamulia.com di Antam ini ya harga granul, bukan harga perak yang produk jadi gitu. Jadi kenapa perak Antam semurah itu ya karena itu harga perak granul, perak bahan mentahnya bentuknya seperti ini, bukan ya seperti apa ya? Seperti beras. Terus yang kedua adalah uh, casting bar. Casting bar adalah perak atau apa ya bahasa Indonesia, cor cor tuang gitu. Setelah tadi granul dipanaskan, di uh, panas sampai mencair gitu, dituang, dicetak, terus dicap biasanya ya, dicap sederhana banget. Nah ini namanya adalah perak casting. Harganya kalau tadi granul tuh pasti paling murah. Nah, ini kalau mau cari perak yang murah yang udah berbentuk gitu, bisa beli yang perak casting bar. Ini beberapa apa ya? Beberapa pengrajin perak juga produksi perak yang casting bar seperti ini. Toko-toko emas juga sekarang
saya lihat juga banyak yang apa ya, yang bikin sendiri gitu. Karena ini memang sederhana sekali proses produksinya, hanya granul itu dipanaskan hingga mencapai suhu tertentu, mencair, terus dituang, dicap seperti itu. Nah, kalau yang terkenal mungkin teman-teman tahu Heraeus, terus ada brand Nadir dari Turki, itu juga model casting bar. Terus kalau di Indonesia ada perak Achilles nih, punya siapa tuh yang pasar muamalah, Pak Zaidi ya, Zaim Saidi, itu bikin produk juga perak Achilles. Ini juga salah satu perak yang murah gitu. Terjangkau lah, bukan bukan murah dalam arti jelek itu ya, tapi terjangkau. Nah, ini yang kedua, yang ketiga perak jenisnya minting bar. Minting bar ini sama seperti apa? Casting bar tadi, cuma capnya ini cetakan pabrik ya. Tadi kan bisa rumahan atau apa, toko perhiasan sederhana juga bisa bikin. Tapi kalau minting bar ini memang skalanya udah skala pabrik. Dari segi tampilan juga lebih cakep, terus teksturnya juga lebih halus, cetakannya juga lebih apa ya? Ya lebih menjual lah, kalau ditawarkan ke konsumen ini bisa menarik. Nah, Antam ini juga salah satu yang bikin minting bar. Terus yang brand selanjutnya ada Silvergram juga. Ini yang kepingan 250, dan ini yang 100 gram sama minting bar, cuma dikasih kemasan tambahan berupa model sertifikat gitu ya. Terus yang keempat adalah apa namanya, silver medal. Ini silver yang dicetak oleh minting atau percetakan perak swasta. Jadi siapapun boleh mencetak perak sekreatif mungkin, semenarik mungkin. Desainnya juga luar biasa, macam-macam. Ini contohnya ada di sebelah sini ya. Ini dari iSilver, perak edisi ada Isra Mi'raj, Id Mubarak, macam-macam. Terus ini juga edisi apa, kemerdekaan dari Mint Indonesia. Ini ada perak bullion spot nih yang sering saya promosikan juga. Ada perak bullion spot yang desainnya juga nggak kalah menarik gitu. Nah, kalau teman-teman suka yang apa, desain-desain yang cakep, yang ya difoto terus dipamerin gitulah ya. Nah, ini bisa beli yang silver silver medali. Nah, yang ketiga adalah silver coin. Bedanya apa sama medali? Kalau medali itu kan swasta ya yang produksi. Kalau koin ini percetakan negara gitu. Contohnya American Silver Eagle, terus ada Maple dari Kanada, terus ada Kangaroo dari Australia. Dan ternyata di Indonesia juga pernah bikin ya apa, perak perak koin perak tahun 1974. Ini orang hutan. Ini harganya udah mahal sih. Proofnya 68 ya nilainya. Nah, ternyata Indonesia juga pernah memproduksi gitu silver coin. Kalau sekarang kan uang logam kita bahannya kebanyakan aluminium, tembaga ya. Kalau zaman dulu, zaman Orde Baru nih, kita pernah punya uang bahannya perak. Jadi secara nilai itu lebih lebih ada nilainya gitu loh. Kalau aluminium kan paling berapa kalau di kilo. Nah, selanjutnya silver jenis dirham. Ini sebenarnya sama kayak medali, yang yang mencetak juga perusahaan-perusahaan swasta. Cuma kalau dirham biasanya punya ukuran tertentu. Jadi teman-teman juga perlu diketahui ya, bahwa dinar dan dirham ini sebenarnya
bukan apa ya, dinar itu koin emas, dirham itu koin perak, bukan bukan sesederhana itu, tapi dinar dan dirham adalah ukuran. Satu dinar 4,25 gram, kalau satu dirham 2,975 gram. Nah, biasanya kalau dirham ya untuk menyebut koin berbahan perak, kalau dinar berbahan emas. Cuma di sini yang perlu ditekankan adalah ukuran ya, satuan lah. Satu dirham 2,975 gram. Nah, eh, ini sebenarnya banyak yang membuat dirham di Indonesia maupun di luar. Di Indonesia contohnya ini dirham Wakala, terus ada ini dirham Zaitun dari Bullion Spot, terus Antam juga bikin dirham juga, terus ini ada dirham Aba. Dirham cuma dikasih kemasan tambahan berupa sertifikat. Terus jenis perak selanjutnya adalah perak perhiasan. Perhiasan ini juga macam-macam. Ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada anting-anting. Banyaklah perhiasan-perhiasan yang berbahan perak. Kalau teman-teman Muslim juga tahu ya bahwasanya kita sebagai laki-laki itu dilarang memakai emas, perhiasan emas. Jadi alternatifnya bisa pakai perhiasan yang berbahan perak. Terus selanjutnya apa nih? Pemacam perak yang kedelapan ya adalah perak yang bentuknya karya seni. Karya seni ini ada bentuknya dibikin Borobudur, terus ada patung-patung, wayang juga. Ini banyak kita temukan di Jogja, di Jogja tuh daerah mana sih? Lupa ya. Adalah di Jogja ya, banyak di kota gede itu banyak pengrajin-pengrajin perak. Terus juga di Bali kalau teman-teman tahu dekat Pasar Sukowati itu ada juga banyak pengrajin perak di sana. Karena selain untuk karya seni juga ada apa ya semacam persembahan-persembahan gitu yang mengharuskan koin-koin perak. Oke, setelah teman-teman tahu nih macam-macam jenis perak tuh apa aja. Sekarang teman-teman juga harus tahu. Jadi perak ada tiga apa ya? Tiga nilai ya. Kalau saya sebutnya. Yang pertama nilai nominal, yang kedua nilai intrinsik, yang ketiga adalah nilai premium. Nah, apa itu nilai premium? Ini saya ngambil dari Instagram Bullion Spot. Premium adalah sebuah nilai atau harga yang kita bayarkan melebihi nilai intrinsiknya. Jadi mungkin secara intrinsik atau secara beratnya nggak seberapa, tapi karena dengan nilai nilai premium tertentu, perak tersebut dihargai mahal gitu oleh market. Nah, lebih jelasnya kita ke slide selanjutnya. Yang pertama adalah nilai nominal atau nilai apa ya harga-harga yang dicantumkan, harga yang ditawarkan itu adalah nilai nominal. Ini contohnya nih ada di mana ya Tokopedia ya. Ini kemarin-kemarin pas lagi FOMO-FOMO-nya, pas lagi rame-ramenya perak, harganya udah nggak masuk akal lah. Ini contohnya nadir 1 kilo sampai 62 juta. Reus juga sama. Terus Antam, apalagi Antam. Antam ini Antam-Antam yang secara kategori peraknya adalah perak generik sebenarnya, tapi eh, mungkin karena kelangkaan terus apa karena ketidaktahuan oleh konsumen taunya perak antam akhirnya harganya bisa eh, melampaui melampaui yang harga sesungguhnya gitu. Nominalnya ya terserah sellernya mau pasang harga berapa, lalu konsumennya juga karena nggak tahu karena ya buta gitu ya asal beli aja karena dia merasa takut ketinggalan gitu, FOMO gitu. Nah, ini yang pertama adalah nilai nominal. Terus yang kedua adalah nilai intrinsik. Nilai intrinsik ini ya
nilai perak sesuai beratnya. Kalau memang kalau ini contohnya ya, contohnya di Antam harga 15 November hari ini adalah 27.350. Nah, kalau kita lihat ada sebuah produk perak, terutama yang perak granul atau casting bar, seharusnya itu harganya nggak jauh-jauh dari nilai intrinsik ini, atau nilai nilai atau harga yang ditetapkan gitu di Antam. Nilai intrinsik ini juga satu tadi ya, tergantung beratnya. Jadi kita hargai sebuah perak ya sesuai beratnya. Beratnya berapa? Misal 100 gram ya 100 gram dikali harga per gramnya. Namun perlu teman-teman ketahui bahwasanya di website logamulia.com di Antam ini semenjak bulan April Mei lah itu terjadi anomali ya, beberapa hari bahkan mungkin seminggu atau 2 minggu itu tidak ada update harga perak, sementara harga emas tetap diupdate setiap harinya. Namun untuk perak ini nggak tahu kenapa, mungkin admin peraknya lagi cuti atau apa, nggak ada update-nya gitu tiap hari selama beberapa hari. Akhirnya harga yang dicantumkan Antam saat ini itu harga yang sebenarnya harga terlalu murah. Harusnya harganya melebihi itu gitu. Karena beberapa hari ketika bulan April itu ada kenaikan harga perak yang lumayan signifikan, tapi tidak ada update harga naik. Dan teman-teman juga harus paham bahwasanya harga di logamulia.com ini adalah harga perak granul ya. Kalau udah jadi suatu produk casting bar atau minting bar atau bahkan dirham atau yang lain, ya jangan dibandingin sama harga yang di logamulia.com karena eh, menurut salah satu produsen perak dari harga granul ke harga casting bar itu perlu biaya produksi 6.000 sampai 7.000 rupiah per gramnya. Jadi misal nih harga di Antam 27.000 sekian, tapi karena perlu produksi ada biayanya di situ, ya tinggal ditambahkan aja misal ditambah 7.000 rupiah. Jadi nilai wajar harga perak, nilai apa harga nilai intrinsiknya adalah 27.000 ditambah 7.000, sekitar 34.000 sampai 35.000 per gramnya. Tapi itu perak casting bar. Cuma kalau udah jadi minting bar terus perak medali, tentu saja biaya produksinya juga lebih besar. Nggak bisa kita bandingkan dengan harga perak granul. Nah, ini yang ketiga adalah nilai premium. Tadi premium adalah sebuah nilai atau harga yang kita bayarkan melebihi nilai intrinsiknya. Nah, ini teman-teman kalau tahu ini kan contohnya nih perak bullion spot. Secara beratnya, nilai intrinsiknya itu kan 1 troy ounce atau 31,1 gram. Nah, itu nilai intrinsiknya. Cuma karena perak yang diproduksi ini memiliki desain, ukiran, kemasan, terus brand, nah itu bisa mengerek harganya gitu. Itu adalah nilai premiumnya, nilai preminya. Nah ini contohnya ini dari apa perak produksi PAM Swiss, Lotus Cakra Coin 2 troy ounce. Ini beberapa bulan kemarin juga saya pernah punya terus jual harganya sama nih 3,4 jutaan. Padahal waktu itu kalau kita hitung secara nilai intrinsiknya atau secara beratnya 2 troy ounce waktu itu mungkin cuma 2 juta tapi bisa terjual dengan harga pasaran 3,4. Nah, apalagi nilai perak-perak premium yang sudah di grading, yang sudah di apa ya
Ya degrading ya. Degrading ini tujuannya untuk protect and preserve. Apalagi kalau eh, angkanya nih, no, nilainya 70 itu nilai maksimalnya. Oh ini udah pasti nilai premiumnya jauh lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya. Bisa aja secara intrinsik kita timbang nih, oh cuma 1 troy ounce. Harganya mungkin sekarang kisaran 1,2 juta. Tapi karena sudah di grading oleh lembaga yang terpercaya, dalam hal ini PCGS, ini harganya bisa aja jadi 2 kali lipat, jadi 2,4 juta. Padahal nilai intrinsiknya 1,2, tapi harganya bisa sampai 2,4. Nah, 1,2 juta yang lagi tuh yang harga apa itu? Nah, itu adalah harga atau nilai premiumnya. Nah, ini sekarang kita bahas ya, kenapa harga perak itu mahal banget. Yang pertama adalah faktor dari perusahaan tambang. Jadi kalau teman-teman cek di berita bulan September kemarin, dari tambang tambang di Freeport, tambang apa ya, Grasberg atau apa gitu, itu terjadi longsor, akhirnya ditutup, nggak bisa produksi, dan diprediksi sampai 2026 baru bisa beroperasi normal kembali. Nah, salah satu tambang terbesar perak di Indonesia ya di Freeport itu tutup. Akhirnya eh, jumlah produksi dari tambang berkurang, sementara demand-nya di sisi konsumennya juga bertambah terus. Nah, ini yang menyebabkan, salah satu penyebabnya harga perak jadi mahal. Terus yang kedua adalah karena pelaku dari Bandar Perak ya. Bandar Perak ini mungkin kita bisa sebut tengkulak. Dia punya modal yang besar, bisa belanja dari tambang atau belanja dari pabrikan. Dia mampu memodali pabrik untuk memproduksi perak karena punya modal yang besar. Dia keep barang, ketika demand naik dia nggak keluarin barangnya atau ngeluarinya sedikit-sedikit agar harganya bisa mereka mainkan. Nah, terus penyebab yang ketiga adalah karena banyak apa ya, seller perak dadakan. Nah, ini biasanya teman-teman yang dari apa ya, seller-seller emas yang melihat, loh kok konsumennya udah mulai nanya-nanya soal perak nih. Nah, akhirnya dia cari cari barang nih di grup-grup, cari ya japri-japri. Salah satunya mungkin japri ke saya, japri Mas Rian, punya barang enggak gitu. Nah, kita biasanya jualnya harganya harga biasa nih, tapi oleh oknum-oknum seller perak dadakan ini bisa dinaikkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan ya berkali-kali lipat gitu. Udah harganya udah nggak masuk akal. Akhirnya ya yang jadi korban adalah yang keempat ini, konsumen FOMO, konsumen yang asal lihat sosmed, oh ini perak potensinya besar, bisa untung berkali-kali lipat, bisa untung dadakan, bisa cuan nih, tapi dia nggak tahu ilmunya, cuma punya uangnya. Ah ya udahlah, nggak apa-apa, beli selama ada uangnya, saya mampu beli ya udah beli. Padahal dia nggak tahu bedanya antara tadi nilai nominal, nilai intrinsik, dan nilai premium. Padahal perak yang dibeli adalah perak-perak yang premiumnya kecil, seperti casting bar tadi, tapi harga yang dia beli itu harga premium. Padahal nggak ada premiumnya sama sekali. Nah ini juga kasihan gitu. Kasihan saat dia eh, mau menjual kembali dengan harga yang wajar, tentu saja nggak semua seller menerima dengan harga yang premium yang dia beli kemarin. Selanjutnya, oh ya, ini sekarang kita bahas ya mengenai gold silver ratio. Gold silver ratio adalah indikator waktu kapan sih kita sebaiknya beli emas dan kapan sebaiknya kita beli perak. Bisa dilihat ya sama teman-teman.
Ini yang di bagian bawah yang warna kuning ini adalah area untuk kita membeli emas. Dan di sebelah atas ini yang warna abu-abu adalah area kapan kita sebaiknya beli perak. Kapan kita beli emas? Ya ketika angka GSR, gold silver rasionya 50 ke bawah. 1:50 ke bawah, artinya 1 gram emas setara dengan 50 gram perak. Nah ini sangat, artinya ini emasnya sangat-sangat murah gitu. Waktunya kita beli emas dibanding beli perak karena saat itu perak sedang mahal. Nah, kapan kita sebaiknya beli perak? Ketika angka GSR-nya udah mencapai 80. Nah, saya cek tadi sebelum webinar ini, hari ini angkanya 80 sampai 79 lah, 79, 80, 81. Ini masih area kita sebaiknya untuk beli perak. Nah, secara average, secara rata-rata dari semenjak tahun 1971 itu angka GSR adalah 61. Jadi ketika udah 60 itu sebaiknya sih kalau saran saya pribadi ya beli emas saja gitu. Jangan beli perak. Tapi saat 60 sampai 80 apalagi angka GSR-nya sampai 100, udah itu hajar aja beli perak aja sebanyak-banyaknya, sebanyak yang kita mampu. Tapi please pakai uang dingin ya, jangan pakai uang panas, uang dapur atau uang sekolah anak, jangan sampai dibelikan perak karena perak ini time frame-nya lebih panjang daripada kita menabung emas. Ini udah paham apa belum nih yang tentang GSR? Udah ya. Pokoknya ini contohnya nih dari tahun 1985. Misal kita punya 1 troy ounce emas di tahun 1985. Ketika tahun 8 ketika tahun 90 nih angka GSR menjadi 1:80, ini 1 troy ounce emas kita bisa tukar jadi 80 troy ounce perak. Dan ketika tahun 99 angka GSR-nya ini turun lagi, kita bisa tukar lagi dari perak ke emas. Nah, emasnya tiba-tiba naik nih 1,68 troy ounce. Terus tahun 2024 kita tukar ke perak, terus tahun 2008 kita tukar emas, nah, terus sampai 2025 ini dengan modal yang hanya 1 troy ounce emas di 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 tahun 2025 ini dari 1 bisa menjadi 4,5 troy ounce emas tanpa kita perlu top up, tanpa kita perlu nambah, kita cuma mainin eh, tukar-tukar aja gitu dari emas ke perak, perak ke emas, emas ke perak, perak ke emas. Nah ini kalau udah tahu ilmunya ini kita lebih efektif gitu dalam berinvestasi perak. Nah sekarang kita bahas mengenai berapa sih kepingan ideal perak yang harus kita beli. Nah ini bisa teman-teman lihat di gambar, ada perak silver gram dan ada emas antam. Sama-sama 50 gram. Nih, sama-sama 50 gram. Tapi harganya sangat-sangat jauh gitu. Silver gram 50 gram mungkin 2,4 ya, 2,4 jutaan, dan yang antam ini berapa ya? 120 mungkin atau 115 sampai 120 juta ya. Nah, ini padahal beratnya sama, tapi karena memang nilainya beda ya, harganya sejauh itu. Tapi eh, meskipun meskipun harganya beda jauh dari sisi produsen atau pabrik, biaya untuk membuat sertifikat antam seperti ini itu nggak nggak beda jauh gitu dengan biaya untuk membuat kemasan silvergram seperti ini. Sama-sama sertifikat, biayanya nggak terlalu beda jauh, sehingga kalau kita hitung harga apa ya, harga kemasan, akhirnya perak ini jadi spreadnya jadi
besar gitu, terlihat besar karena bandingannya dengan emas. Nah, kepingan ideal yang kita beli, yang pertama kalau untuk gift, untuk hadiah, ini teman-teman bisa mulai dari perak-perak yang 1 gram dan 1 dirham. Terus untuk pemula bisa beli dari kepingan 5 gram, 10 gram. Nah, idealnya ya kalau saran saya sih minimal ya 25 gram atau 1 troy ounce atau 50 gram, inilah kepingan-kepingan ideal. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, ya cukup gitu. Nah, ini kalau mau lebih keren lagi silahkan bisa beli yang 100 gram, 250 gram atau 10 troy ounce. 10 troy ounce ini ya sekitar 311 gram ya. Nah, ini yang mantap banget kalau memang punya modal, punya uang dingin yang belum mau dipakai ya at least 3 tahun ke depan, silahkan bisa beli yang kepingan 500 gram atau 1000 gram ke atas. Terus apa ya? Oh, ini kenapa spread harga perak besar banget ya? Eh, i- ini sih jawabannya banyak versi, tapi kalau menurut saya pribadi, yang pertama karena pasar perak saat ini itu memang belum belum sematang emas ya. Kalau emas kan sekarang hampir semua toko emas juga gampang lah untuk kita jual beli. Seller-seller emas juga banyak. Nah, kalau perak memang saat ini belum 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 sematang itu gitu. Tapi justru disitulah peluang kita. Peluang kita karena belum banyak orang yang ngomongin perak, belum banyak orang yang jual beli perak. Akhirnya perak itu sekarang sedang masih murah gitu, hitungannya masih murah. Justru nanti saat eh, marketnya itu mature gitu, yang matang, udah banyak, udah misal perak nih bisa digadai di Pegadaian, udah diterima gadai di Pegadaian. Ini pasti perak jadi game changer ya, jadi eh, luar biasa gitu. Jadi lebih liquid, banyak yang nyari, otomatis nanti harganya akan lebih mahal lagi. Nah, mumpung mumpung sekarang masih belum sematang itu, belum seliquid itu, kita bisa akumulasi sebanyak yang kita mampu gitu. Itu alasan yang pertama karena pasarnya akan ya, dan seller juga butuh butuh apa ya, margin, mungkin ibaratnya kita harus punya pertimbangan, kita ada biaya stok, nah itu harus diperhitungkan gitu. Nah, yang kedua, alasan yang kedua adalah biaya cetak yang mahal. Nah, seperti yang tadi saya jelasin, nah ini biaya untuk mencetak perak, sertifikat seperti ini dan emas seperti ini itu nggak terlalu beda jauh. Tapi karena harganya, nilai intrinsiknya beda jauh, akhirnya ya secara nggak langsung pembaginya jadi besar gitu, spreadnya jadi terlihat besar. Nah, ini ada meme bagus ya. Silver saat harganya 49 US dollar, cuma hanya sedikit orang yang melihatnya. Tapi nanti saat harga peraknya udah 100 US dollar, banyak tiba-tiba yang ngantri. Inilah apa ya, masyarakat atau konsumen-konsumen yang FOMO, yang baru tahu, yang mungkin belum punya ilmunya, ya karena temannya beli, saudaranya beli, lihat di sosial media semua pada beli, akhirnya dia ikut beli. Kita jangan sampai seperti itu. Ya, alhamdulillah kita sahabat-sahabat Bevin di sini lebih dulu terpapar ilmu tentang perak, lebih dulu tahu potensi emas di perak, potensi emas di perak. Karena ketika kita udah tahu duluan, kita bisa akumulasi perak di harga murah nih. Nggak apa-apa, mumpung masih murah. Malah saya justru berharapnya harga perak turun agar saya bisa belanja akumulasi perak lebih banyak. Nah, nanti saat momentumnya tiba, ketika perak eh, naik ke harga wajarnya, pasti banyak yang tiba-tiba cari perak. Nah, kita bisa
ya jual dikit-dikit lah, tapi jangan jual semuanya karena kalau bisa logam mulia ini kita keep, kita bisa simpan sampai kita bisa wariskan ke anak cucu. Nah, apa ya? Investor yang cerdas kan kita beli sesuatu tuh di harga murah, lalu mulai jual di harga wajar. Jangan sampai salah nih, salah strategi ketika harganya udah mahal baru kita beli. Ketika murah malah dijual ya. Ya itu pasti nyesal lah di belakang. Nah, ini ada satu hadis yang saya imani dan kenapa saya juga mulai menabung perak karena saya tuh awalnya hanya nabung di emas ya, emas di atau utamanya di dinar. Tahun 2021 saya ikut jadi salah satu distributor dinar dan di situ sering diulang-ulang akan datang suatu masa umat manusia pada saat itu orang yang tidak memiliki si putih perak maksudnya dan si kuning emas dia akan kesusahan dalam kehidupan. Nah, selama ini saya beli dinar, 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 dinar. Tapi tahun 2021 akhirnya saya juga nyobain lah beli dirham, beli perak, mumpung toh harganya juga nggak mahal-mahal amat saat itu ya tahun 2021. Ya saya beli, 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 beli per bulan tiap gajian, tiap dapat bonus, tiap dapat penghasilan yang lain. Saya belikan dirham, saya belikan perak. Ya akhirnya yang nggak terasa juga, oh banyak juga nih. Nah tiba-tiba momentumnya dapat di tahun 2024, 2025. Nah, tiba-tiba harganya bis naik. Nah, itu waktunya kita jual sedikit-dikit ya. Kita dapat cuannya di situ. Kita beli di harga murah dan jual di harga wajar gitu, harga sekarang. Tapi harga sekarang tuh sebenarnya masih terhitung murah ya kalau kita cek tadi mengenai silver paper tadi 358 klaim terhadap satu troy ounce perak fisik. Barangnya satu yang ngeklaim 358. Nah, saat bubble itu pecah, sudah nggak bisa di kondisikan lagi, pasti orang-orang juga bakal membeli perak fisik. Jangan hanya klaim terhadap kepemilikan perak itu atau silver paper. Nah, ini sedikit promosi, izin Mas Rian. Di akhir ya mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman. Saat ini saya ini buku cetaknya yang pertama adalah Good Planner Dana Pendidikan Anak adalah panduan praktis orang tua siapkan uang sekolah dengan logam mulia. Ini udah dipercetakan juga kemarin udah cetak cuma ada beberapa yang harus direvisi. Insya Allah sih akhir November mudah-mudahan udah bisa cetak massalnya. Terus yang kedua ada buku cetak juga. Ini udah di penerbit, tinggal di layouting. Terus yang ini mudah-mudahan sih saya targetnya di Desember ya, mohon doanya, mohon restunya teman-teman. Buku ketiga investasi perak itu rugi kalau belum baca buku ini. Ini panduan lengkap untuk pemula, cuan banyak dari perak. Ini mudah-mudahan bisa jadi apa ya bahan belajar gitu atau teman belajar teman-teman yang mau belajar tentang logam mulia. Mungkin sementara itu dulu, Mas Rian. Silahkan kalau ada pertanyaan, ada saran, masukan, bisa disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa ya, sahabat Bevi ini penjelasannya dari A sampai Z ya, Mas Dana gitu. Nah, ini perlu diganti nggak ya, Mas Perak Dana? Enggak, Mas, Mas aja. Soalnya dari Mas Jawa. Dana. Oke, jauh gitu kan. Nah, tadi luar biasa ya, dari yang paling dasar ya. Nah, ini sahabat Bevin mungkin kalau cari di apa ya, di marketplace dan sebagainya, nah itu banyak macam-macam. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Dana, itu ada 8 ya, dari bahan baku gitu kan, lalu ada bar, ada minbar, dan sampai tadi karya seni ya, seperti itu. Nah, ini memang
perlu kita mengetahuinya sehingga nanti kita bisa menilai harga wajarnya. Nah, tadi juga disampaikan tuh ada tiga tiga harga lah intinya ya. Harga nominalnya. Nah, ini yang kita harus menilai nominalnya ini wajar atau tidak seperti itu. Nah, dengan cara kita melihat nilai intrinsiknya sama nilai premiumnya seperti itu. Lalu juga tadi disampaikan, wah ada indikator ternyata. Nah, kapan kita eh, berinvestasi emas dalam hal ini membeli emas. Nah, dan kapan kita baiknya membeli perak. Nah, itu namanya gold silver ratio yang tadi disampaikan oleh Mas Dana ya. Nah, indikatornya udah ada, udah dijelasin juga terkait macam-macamnya. Nah, udah diperkenalkan juga tadi ya, kepingan idealnya seperti apa. Dan yang terakhir tadi ditutup motivasinya. Nah, ini kita sama-sama ya, kita di sini berkarya berjuang, kita bekerja sehari-hari untuk mencari nafkah. Nah, ini kita kan dapatnya rupiah. Ya, rupiah ya, seperti itu. Nah, ini kita amankan menjadi emas dan perak. Kalau tadi disampaikan sama Mas Dana ada sebuah hadis ya, di mana yang berlaku di masa depan itu adalah si putih dan si kuning, yaitu putih itu si eh, perak, atau dalam hal yang di dunia Islam kita dengar dengan kita kenal dengan dirham. Lalu juga ada si kuning yaitu emas yang kita kenal dengan dinar. Nah, kurang lebih seperti itu. Semoga sih ini kita bisa bermanfaat ya. Nah, ini eh, kita buka ya sesi tanya jawab ya, Mas Dana. Persilakan sahabat Bevin, Bapak Ibu, kakak adik semuanya yang ingin open mic untuk bertanya langsung dengan narasumber kita. Silakan raise hand. Nanti saya buka unmute. Silakan atau bisa juga tulis pertanyaan di kolom chat ya. Nanti Mas Rian baca. Seperti itu. Jadi kalau diskusinya nih Mas Dana ya, gitu kan. Saya boleh kita diskusi ya berdua, bisa kita Boleh, boleh, Mas. diskusi. Nah, kalau baiknya nih kita mau mau mulai nih, gitu ya. Nah, ini action dulu atau edukasi dulu nih, belajar dulu nih. Kalau Mas Dana gimana nih? Action dulu, langsung beli aja. Atau kita belajar dulu nih, tapi mikirnya kelamaan ya. Iya. Ya, seperti saran perencana keuangan yang lain ya, Mas Rian, bahwasanya sebelum kita memutuskan beli sesuatu, beli instrumen investasi apalagi, ya tentu saja kita sebelumnya harus bisa mengelola keuangan terlebih dahulu gitu. Minimal udah punya dana darurat, dana daruratnya aman. Selanjutnya juga punya asuransi. Nah ini piramida keuangannya. Karena kita kan ngomong di Bevin nih, biar sesuai ilmunya dulu. Dasarnya adalah punya dana darurat dulu. Yang kedua, punya asuransi atau punya proteksi. Ini adalah pertahanannya, bentengnya gitu. Setelah pertahanannya udah kuat, baru kita eh, menyerang. Nah, menyerangnya ini bisa lewat banyak instrumen investasi, salah satunya ya emas dan perak. Tentu saja sebelum kita beli ya sebaiknya harus belajar dulu lah ya, minimal gabung ke teman-teman di komunitas Bevin atau di komunitas menabung emas atau sobat emas atau di Raise hand itu gimana sih? komunitas kemulia yang lain lah. Kita Raise hand. sharing di situ, kita Raise hand. halo. Ya, seperti itulah intinya, kita sebaiknya sih edukasi dulu Mas sebelum investasi. Dan sebelum investasi ya harus punya dana darurat, punya asuransi, terus pakai uang dingin gitu, jangan pakai uang panas. Karena kan kita tahu nih perak time frame-nya juga nggak
nggak singkat gitu. Harus punya pertahanan lah atau punya simpanan untuk beberapa waktu ke depan. Ya, berarti ini edukasi sebelum investasi seperti itu ya, Betul, Mas seperti Dila itu. ya. Nah, ini salah satunya kita bikin acara webinar seperti ini. Nah, ini agar kita landasannya nih, ilmunya nih udah oke duluan gitu. Sehingga nanti dalam berinvestasi tentunya kan yang kita tahu ya, logam mulia ini kan investasi jangka panjang. Nah, ini jangan sampai kita karena yang tadi Mas Dana sebutkan takut ketinggalan ya, FOMO istilahnya ya. Nah, ini membeli terus membelinya langsung lagi 5 kilo seperti itu ya. 5 kilo dengan harga yang tadi disampaikan harganya ternyata Harga wow luar nominalnya biasa. itu harga gorengan seperti itu ya. Nah, ini tentu kan harapan kita investasi itu dengan harga yang wajar untuk masa depan nanti terkait dengan returnnya itu bisa optimal. Nah, ini ada yang bertanya nih, Mas Dana nih di kolom komentar. Nah, langsung nih mau order bukunya. Ya, ini belinya di mana, Mas Dana? Luar biasa ini. Ya, kalau untuk buku mohon bersabar ya. Kalau yang God Planner sih udah ya 100% mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi bisa terbit secara massal. Mungkin bisa nanti hubungi Bevin juga lah, bisa kolaborasi kita, Mas Rian. Di teman-teman yang mau order bisa menghubungi Bevin gitu, sahabat Bevin. Oke, siap. Ya, insya Allah nanti kalau sudah rilis gitu kan, bisa aja ditaruh di marketplace atau di mana ya. Nanti admin Bevin bisa infokan di WA grup kita seperti itu. Sehingga nanti memang ini nih kita udah punya landasannya. Nah, kita baca nih ilmunya. Nah, insya Allah investasinya lebih efektif nanti. Kita lanjut, Mas Dana. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Budi ya. Nah, ini bertanya eh, untuk presentase penyimpanan emas dan perak nih. Nah, dia mau nyimpen dua-duanya, emas dan perak juga. Nah, ini apakah ada persentase perbandingan yang disarankan? Nah, kalau Mas Dana sendiri nih di praktiknya seperti apa nih? Boleh, Ya, silakan. kalau saran saya sih cek dulu Mas Budi profil resiko kita ya. Cek ngecek di apa di online juga banyak sih website-website yang bisa mengecek profil resiko kita. Kita tuh tipe tipe yang mana gitu, tipe apa konservatif, moderat atau yang agresif. Kalau yang agresif, kondisi seperti ini nih, kita kan GSR-nya masih 80. Yang ekstrim dia nggak beli emas sama sekali, malah belinya perak. Itu yang sangat-sangat agresif. Tapi biasanya seagresifnya orang juga pasti tahu ya bahwasanya itu emas jangan ditinggalkan. Bisa aja yang agresif tuh 20% emas, 80% di perak. Cuma kalau kita konservatif, yang paling cari aman aja, ya udah nggak apa-apa kita terus beli emas aja, tapi minimal 10% dari anggaran kita beli emas itu dibelikan perak. Misal per bulannya kita bisa nyisihin uang 2 juta. Ya udah 200.000 aja beliin perak. Nggak apa-apa, dikit-dikit, dikit-dikit gitu. Itu kalau kita profil resikonya konservatif. Tapi kalau moderat ya udah imbang aja. Karena kondisi GSR saat ini eh, apa, peluangnya justru di perak. Perak saat ini selama masih di atas 80 ke atas, bahkan 60 ke atas itu perak masih sangat-sangat murah. Kita bisa ya 50-50 lah atau 60-40, masih lebih banyak emasnya, 40 peraknya. Ini semua tergantung dari profil resiko masing-masing, Mas Rian, Mas Budi. Kalau saya pribadi, karena profil resiko saya itu moderat ya, tengah-tengah gitu, saya biasa 60% eh, apa budget untuk beli logam mulia itu saya belikan emas, 40%-nya beli perak. Jadi 60-40. Lebih banyak emasnya kalau saya ya.
meskipun potensinya besar, tapi karena profil resiko saya masih cari aman, ya saya masih persentasenya masih lebih banyak emas. Tapi kalau teman-teman profil resikonya agresif, tahu ilmunya udah mateng, nggak apa-apa. 80% beli perak, 20%-nya beli emas. Yang penting gramasinya bertambah terus tiap bulannya. Ketika kita dapat penghasilan, langsung sisihkan gitu. Langsung sisihkan buat investasi logam mulia, bisa emas, bisa perak. Silahkan. Demikian, Mas Rian. Ya, terima kasih. Tadi jawabannya komprehensif sekali ya. Yang pertama, tentu baiknya dalam berinvestasi, kita mengetahui yang namanya profil resiko. Nah, yang tadi dijelaskan, biasanya secara umum ada tiga tipe, konservatif, terus yang tengah-tengah, lalu juga ada yang agresif. Nah, ini jangan sampai. Nah, gara-gara investasi kita tidak bisa tidur. Nah, ini yang memang harus disesuaikan nih gitu kan ya. Nah, dan memang ke dalam eh, kenyataan yang saat ini ya seperti yang tadi disampaikan, perak ini belum matang ya pasarnya ya atau belum mature ya tadi disampaikan. Sehingga nanti ketika profil risiko kita masih konservatif gitu kan. Terus juga ternyata dana darurat kita itu tidak mencukupi untuk kebutuhan yang mendesak gitu kan sehingga kita harus menjual investasi kita yaitu perak. Nah, ini kita kesulitan sehingga gegabah akhirnya menjual dengan harga yang di bawah standar seperti itu. Yang namanya jual BU ya. Gitu kan terkadang ini kondisinya tidak ideal. Nah, tapi itu tadi luar biasa ya. Memang eh, sebisa mungkin ya kalau Mas Rian dulu juga mulainya di tahun 2021. Nah, ini selalu ya investasi itu dimulai yang kecil-kecil dulu. Nah, tadi kan disampaikan tuh bisa 1 gram atau 1 dirham. Nah, intinya. Nah, itu kita bisa merasakan feel-nya nanti. Iya, oh iya benar seperti emas seperti itu. Terus eh, wah ya ini memang nyatanya seperti itu gitu kan. Ada fisiknya. Nah, ini nanti mulai meningkat lagi. Nah, ibaratnya seperti pancingan lah ya, gitu kan. Kita udah punya 1 dirham, kepengen lagi gitu kan. Dan itu baik ya, gitu kan. Karena memang yang Mas Rian pahami juga ya, bahwa memang ya uang yang sebenarnya adalah emas dan perak. Sedangkan yang beredar saat ini rupiah dan sebagainya, dolar, itu adalah mata uang. Nah, ini nanti kita bedakan nih antara uang dan mata uang. Nah, kalau untuk aktivitas sehari-hari, nah kita pakai mata uang. Nah, tapi kalau untuk jangka panjang, nah kita simpan di uang yang sebenarnya. Kita lanjut ya, Mas Dana ya. Ada pertanyaan dari Bu Dewi. Ini bagaimana atau di mana kita mengetahui itu GSR yang tadi tuh? Nah, indikatornya nih untuk kita secara awam ya, ketika kita tahu GSR ya, pas kita cek secara online mungkin ya, gitu kan? Kita tahu oh mau beli emas atau beli perak nih. Nah, gitu. Gimana, Mas Dana? Ya, kalau cek GSR terkini, silakan Bu siapa tuh Bu Dewi ya, bisa Ya, cek Bu di Dewi. website goldprice.com atau cari aja ketik di Google GSR gitu atau Gold Silver Ratio. Nanti akan muncul ya website-website yang menampilkan data-data GSR terkini. Itu update real time, bisa dicek. Jadi ketika kita mau memutuskan nih punya budget, mau beli perak berapa, mau beli emas berapa ya, ya udah cek dulu aja di Google. Wah, masih angkanya masih 80 ke atas, bahkan 90 atau 100. Ini beli perak aja nih yang banyak. Emasnya ya tetap harus beli ya, saran saya. Tapi prosentasenya bisa dikurangi gitu, lebih banyak peraknya karena potensi peraknya sedang murah-murahnya gitu. Kalau GSR-nya tinggi. Kalau GSR-nya udah mendekati 60 atau bahkan 50, ya udah kita fokus aja beli emas. Seperti itu bisa dicek aja di Google gold silver ratio. Kalau tadi apa rumusnya Bu Dewi udah screenshot belum? Kalau belum nanti bisa saya kirim lah ke grup ya.
Oke, terima kasih Mas Dana ya. Nanti di share juga ya link websitenya ya di WAG Bevin gitu. Sehingga nanti sahabat Bevin bisa langsung mengecek secara real time GSR-nya itu saat beli emas atau saat beli perak. Atau tadi yang disampaikan, saatnya beli porsinya banyakan emas atau banyakan perak. Jadi dua-duanya dibeli seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kaleni Puspita ya. Nah ini eh, sedikit curhat ini sepertinya ya. Saya kan termaksud seller perak dadakan seperti itu ya. Apakah salah jika kita lepas simpanan kita di saat orang pada FOMO yang mau datang barang kita dengan harga Presley gitulah ya. Tapi masalahnya kita juga kesulitan dan benar-benar tidak ada gantinya. Nah ini bagaimana nih menanggapi curhatan ini nih ketika seller perak dadakan ada peluang datang, tapi kita juga nggak mau kehilangan aset kita kan ya. Biasanya kita Iya, kan iya, pakai iya. sistem restock. Nah ini menurut Mas Dada dijual atau ditahan? Gitu ya. Silakan. Ya, kalau pertanyaannya apakah salah jika kita lepas simpanan kita ya? Apakah salah ya? Nggak ada salah benar ya, karena kita juga nggak ada aturan bakunya dari pemerintah atau dari siapapun harga perak sekian, apalagi di saat-saat kemarin saat FOMO-FOMO-nya, saat banyak-banyaknya orang memburu perak, kita sebenarnya secara aturan nggak salah gitu. Kita pasang harga, dia kita pasang nilai nominal di atas nilai wajar, di atas nilai intrinsik, di atas nilai premium, itu sah-sah saja, nggak ada salahnya. Cuma secara apa ya, secara moral, bukan moral juga sih. Ya kita aja lah sebagai seller ya, melihat konsumen kita, kalau bisa kita melihat konsumen itu bukan sebagai orang yang mengantarkan uang, tapi sebagai pelanggan, sebagai apa ya, sebagai teman gitu. Kita harus edukasi, kita kasih informasi sebenar-benarnya, kita kasih edukasi yang selengkap-lengkapnya bahwasanya ini loh kondisinya saat ini tuh seperti ini. Perak sedang langka di mana-mana. Kalaupun ada harus pre-order sekian waktu yang cukup lama. Kalau mau silahkan punya saya bisa dibeli, tapi saya patok harga sekian. Nanti resikonya seperti ini loh. Perlu waktu yang lebih lama jika mau menyimpan peraknya dengan harapan bisa untung di masa depan. Setelah kita kasih edukasi yang lengkap, kita kasih informasi yang yang cukup gitu, ya nanti terserah konsumennya apakah tetap mau membelinya atau menunda gitu, menunggu sampai kondisi kondisi normal kembali. Saya juga mengalami sih, karena saya juga kan Mas Rian juga seller perak saat ini memang kondisinya sedang sedang tidak baik-baik saja. Secara bahan produksi itu ada, cuma kapasitas produksi dari pabrikan perak itu memang terbatas ya. Kita eh, ya ibaratnya biasanya melayani 1.000 pieces sehari, tapi tiba-tiba melonjak ada 10.000, 15.000 pesanan. Akhirnya ya ini perlu waktu gitu, perlu waktu untuk produksi. Nah, selama masa menunggu ini kan kita sebagai pebisnis, sebagai seller ada apa ya, potensi potensi profit yang hilang ya, kita harus menghitung, ya kita sampaikan aja sih se ya sejujurnya aja lah ke pelanggan, apakah mau dengan kondisi seperti ini. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa gitu, kita kasih alternatif produk lain yang memang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Mungkin seperti itu. Bisa ditambahin Mas Rian. Kan Mas Rian udah lebih berpengalaman daripada saya. Ya, tadi setuju ya. Kita memang dalam hal jual beli emas ini dan perak ya, gitu kan. Ini bukan jual beli yang seperti apa ya, kita ke pasar kaget gitu kan. Terus membeli, terus besoknya udah nggak ketemu sama penjualnya lagi. Nah, ini harapannya tadi kata kuncinya kita jaga pelanggan kita. Nah, karena nanti ada siklusnya itu.
dia membeli lagi atau nanti dia akan buyback. Nah, disinilah kita eh, mengedepankan edukasi. Nah, mengedepankan edukasi. Nah, kalau yang sekarang nih emas kan pada yang brand bukan BUMN, brand apa nih? Brand Antam lah yang sebut tadi ya. Nah, ini Mas Rian juga banyak yang, wah Mas ada nggak? Ada sih, cuma harganya ya segini ya gitu kan. Kondisinya begini. Betul, kita jelaskan aja. Akhirnya ya mereka mundur sendiri gitu kan. Dan ini eh, secara kita pribadi lah ya gitu kan. Kita juga nggak mau membeli di harganya yang terlalu tinggi lah dibandingkan dengan harga wajarnya. Kalau di atas harga wajar sih terkadang oke lah gitu kan. Selama itu masih oke 5%, 10%. Tapi kalau misalnya sampai di atasnya 100% ya dengan kondisi misalnya ya perak antam gitu, itu udah upnya 100% dua kali lipat dari harga wajar yang website ya, harga wajar website. Nah ini kembali lagi ke masing-masing. Kalau tetap kekeh pengen beli ya silakan gitu. Tugas kita sudah menyampaikan seperti itu. Ya, setuju Mas Dana. Ini banyak nih pertanyaan Mas Dana, kita mau lanjut nih ya. Kita cukupkan dua lagi lah ya sampai semoga sini di 21.40 udah clear ya. Nah, kita lanjut pertanyaan dua lagi ya. Ini dari eh, Om Taufik ya. Nah, ini pertanyaannya panjang nih. Mungkin satu ini aja lah, satu kali lagi nih ya. Jika sekiranya kita memiliki simpanan emas dan perak, dan suatu waktu ada kebutuhan, misalnya dana pendidikan anak, nah, dan lain-lain, mana yang diprioritaskan untuk dicairkan atau dijual dahulu? Apakah kita jual emas atau kita jual perak? Nah, ini gramasinya juga apakah kita jual yang besar dulu atau yang kecil. Nah, ini terkait dengan masih ada potensi capital gain yang bisa diraih dengan sisa unit yang ada. Nah, bagaimana ini? Pertanyaan terakhir lah ya, sebelum kita nanti istirahat ya. Nanti Ya, pertanyaan selanjutnya yang belum terjawab bisa kita diskusi di WA Group Bevin ya. Oke, silakan Mas Dana. ya, ini dari Mas Taufik ya. Mana yang diprioritaskan untuk dicairkan dijual dulu emas, perak. Oh iya. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan ya, piramida keuangan dulu. Yang pertama kita harus punya dana darurat. Terus yang kedua punya asuransi atau proteksi. Nah, yang dua ini adalah benteng pertahanan kita nih. Kita bertahannya dua ini. Nah, selanjutnya di langkah selanjutnya ya berinvestasi. Nah, berinvestasi itu sebaiknya juga punya tujuan ya. Misal untuk dana pendidikan anak. Nah, dana pendidikan anak kira-kira kita harus bisa mengidentifikasi kebutuhan dana pendidikan anak itu berapa tahun lagi. Misal kalau tahun depan ya jangan beli perak, jangan beli emas. Udah aja beli cash atau reksadana pasar uang yang lebih liquid gitu. Kalau dana apa pendidikan anaknya masih 10 tahun, 15 tahun lagi, nah ini bisa ditaruh di apa emas atau perak. Tapi kalau udah puluhan tahun sih saran saya bisa alokasinya lebih banyak ke perak. Jadi intinya dua itu dulu ya Mas Taufik, punya dana darurat dulu, punya asuransi dulu, terus yang ketiga ya ini tujuan keuangannya untuk apa nih? Kita investasi misal beli emas 10 gram untuk persiapan anak saya masuk SMP di SMP mana, SMP Al Azhar atau apa. Kita kan biaya pendidikan ini kan sebenarnya bisa kita prediksi ya, nggak tiba-tiba anak kita besar terus sekolah kan enggak. Anak kita kan lahir lahir nih dari kecil kan. Kita udah tahu nih pasti mereka nanti umur 6 7 tahun dia sekolah SD. SD kira-kira kita mau sekolah di mana nih? Kita udah mulai punya pandangan kan. Kira-kira sekolah di ini, sekolah di sekolah A. Sekolah A itu biaya sekarang tuh berapa? Kita asumsikan inflasi pendidikannya misal 8%, 10%.
udah ketahuan nih kebutuhannya 5 tahun lagi, 6 tahun lagi adalah sekian juta. Sekian juta ini kita punya pilihan investasi apa? Investasi emas, investasi perak, investasi saham, reksadana, dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya bukan emas atau perak yang dijual dulu ya. Jadi sebelum sebelum memutuskan mana yang dijual, ya kita harus tahu tujuan keuangannya dana pendidikan anak, misal 6 tahun lagi. Ini kan tujuannya sini. Kendaraannya tuh apa? Kendaraannya bisa pakai emas, bisa pakai perak, bisa pakai saham, bisa pakai yang lain, reksadana segala macam. Tujuannya udah tahu. Nah, kendaraannya silahkan bisa pilih kendaraan emas, kendaraan perak, kendaraannya instrumen investasi yang lain. Kalau udah tahu, ya tinggal kita cairkan karena emas, uang, perak itu sebenarnya ya sekedar alat atau kendaraan. Jangan sampai kita terobsesi menabung emas sebanyak-banyaknya gitu, nggak mau dijual sama sekali ya enggak. Kita kan punya tujuan keuangan ya untuk naik haji, untuk beli mobil, untuk beli rumah dan lain sebagainya. Kalau tujuan keuangannya mau diwujudkan, ya udah ikhlaskan, jual aja emas, jual aja perak, jual aja instrumen investasi apa yang memang kita niatkan dari awal untuk tujuan itu. Jadi ingat, emas, perak, uang, saham segala macam itu sekedar alat, sekedar kendaraan. Yang terpenting itu tujuannya gitu. Jangan sampai kita jadi korun ya, korun di masa digital. Di zaman digital ini kita menimbun emas sebanyak-banyaknya, menimbun perak sebanyak-banyaknya, menimbun uang sebanyak-banyaknya, nggak mau sama sekali keluar. Kita harus paham ini ya, yang terpenting tujuannya bukan kendaraannya. Itu sih Mas Rian. Ya, terima kasih Mas Dana. Sepertinya terjawab ya secara lengkap ya. Dan itu memang luar biasanya ini pendidikan terkait dengan keuangan. Ini yang kita, saya pribadi ya, tidak mengalaminya di masa-masa kecil. Gitu kan. Bahkan saya yang jurusannya ekonomi ya, waktu kuliah pun ini nggak diajarkan ya, seperti itu ya. Baru nih ketika kita nyemplung di dunia nyata ya, berkeluarga seperti itu, baru nih cari-cari ilmunya ini gimana ya gitu kan. Dan terkadang kita bingung ya, eh, orang tua kita dulu ya itu kan simple sekali gitu kan hidupnya dan sebagainya, tapi alhamdulillah sih cukup-cukup aja buat kita sekolah sampai kuliah ya gitu kan. Nah sekarang kita anak kita SD udah pusing gitu ya gitu kan. Wah, ini ternyata biayanya segini loh gitu kan. Nah ini alhamdulillah Mas Rian juga di tahun 2023 ya itu diperkenalkan ya terkait dengan ilmu perencana keuangan. Nah, ini sama-sama nanti kita akan ulas terus di webinar Bevin. Nah, dan bagi sahabat Bevin yang ingin mendalaminya, ya tadi bisa mengikuti sertifikasi. Nah, ini sertifikasi nanti dapat ilmunya, dapat mentornya, dan juga bisa menjadi peluang ya untuk sebagai tambahan penghasilan. Nah, karena udah punya kompetensinya, sehingga kita bisa memberikan value ke masyarakat. Mungkin itu Mas Dane ya. Terima kasih atas sharingnya, ilmunya malam hari ini. Tentu ini eh, tidak bisa kita bahas panjang lebar ya, gitu kan. Tapi dari yang disampaikan tadi kita perkenalan terkait jenis-jenis perak, lalu juga kita tahu tuh ada nilai nominal, nilai premium dan sebagainya. Dan juga tadi itu kuncinya tuh kita mengetahui indikatornya. Nah ini terkadang kan kita nggak tahu nih apa pakai feeling atau gimana ya gitu kan. Nah dengan tahu indikatornya, semoga jadi tolak ukur nih kita mau beli banyakkan perak atau banyakkan emas. Nah, harapannya semoga kita semua bisa mencapai tujuan finansial kita. Tadi disampaikan uang, emas, perak itu hanyalah kendaraan. Alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Mas Dana sedikit ini Mas Rian dari Bevin ingin menyampaikan apresiasinya ya. Itu apakah kelihatan?
Nah, ini disampaikan tanda terima kasih kita ya untuk Mas Dana yang menyempatkan sharing malam hari ini. Ada sertifikat ya sebagai penghargaan atas Mas Dana Khairul Huda, CMM CIC, sebagai pembicara dalam webinar Bevin membahas tentang gelombang perak 2025. Semoga apa yang disampaikan Mas Dana itu menjadi amal kebaikan untuk Mas Dana, bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Robbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal. Oke, sedikit tadi disampaikan kembali mengulas Mas Rian sampaikan bahwa Insya Allah Bevin ini mendapatkan amanat dari Asosiasi IAFC Perencana Keuangan. Insya Allah akan mengadakan sertifikasi perencana keuangan dasar yaitu dengan gelar CMM, Certified Money Manager, yang akan dilaksanakan tanggal 30 November 2025. Nah, ini secara online full 1 hari. Nah, ini ada materinya, insya Allah lengkap. Benefitnya juga luar biasa. Pengajarnya bukan satu, tapi 3, seperti itu. Nah, ini investasinya, investasi layar ke atas di angka 1,2 juta rupiah. Nah, nanti kita kasih diskon nih, khusus sahabat Devin yang menyimak rekaman ini atau menghadiri webinar ini. Nah, nanti ketika mengisi linknya bisa di sini bit.ly garis miring sertifikasi CMM. Nah, nanti ada eh, kolom terkait dengan promo bisa ditulis emas dana 13 atau 13. Nanti bisa langsung dapat diskon 150.000. Nah, ini kembali lagi diingatkan, ini eksklusif limited 30 peserta saja. Ya, mari bersama kita bertumbuh menjadi lebih baik. Join komunitas bevin.id di link www.bevin.id garis miring komunitas. Nah, ini juga sahabat Bevin bisa menghubungi admin di nomor 0857 0123 0399. Ya, terima kasih atas luar biasa atensi malam hari ini. Tadi sempat menembus angka 81 peserta ya. Itu rekor kita malam hari ini luar biasa. Luar biasa. Semoga bisa bermanfaat ya. Sekali lagi saya ucapkan, Mas Rian ucapkan terima kasih kepada Mas Dana. Semoga menjadi manfaat ya ilmunya untuk kita semua. Akhir kata, eh, selamat beristirahat. Semoga kita semua bisa mencapai impian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Waalaikumsalam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih, kasih Mas Dana. Rian, Mas Budi. Siapa lagi nih? Pak Irwan, Kak Ella. Ya, banyak lah. Terima kasih sudah menyimak.